Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, terutama Bapak dan Ibu para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, kami hadir membawa kabar penting yang patut disimak sampai tuntas. Pembahasan soal kesejahteraan pensiun, besaran uang pensiun bulanan, jaminan hari tua, dan rancangan perbaikan ke depan kembali menjadi perhatian serius. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut ketenangan hidup Bapak Ibu setelah puluhan tahun mengabdi. Insya Allah, penjelasan kami akan dibawakan dengan bahasa yang mudah, urut, dan lengkap seperti siaran berita resmi. Tenang saja, kami akan jelaskan perlahan tanpa membuat Bapak Ibu lelah mengikuti. Karena informasi seperti ini memang penting dan layak ditonton sampai akhir. Pemirsa, inti persoalannya sederhana namun menyentuh. Pensiunan menerima pensiun bulanan, tetapi banyak senior menyampaikan bahwa kehidupan setelah pensiun justru terasa berat. Dalam narasi yang disampaikan, ada penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pan-RB yang disebut bekerja keras menyiapkan berbagai hal, juga apresiasi untuk seluruh aparatur negara, para hakim, serta prajurit TNI dan Polri dimanapun bertugas. Namun bersamaan dengan itu, ada pesan tegas. Masih ada yang perlu dibenahi, terutama agar masa pensiun tidak identik dengan kesulitan. Selanjutnya, ada landasan besar yang terus ditekankan dan diulang, ekonomi kita azasnya kekeluargaan. Artinya, dalam republik yang sudah merdeka 80 tahun, tidak seharusnya ada warga yang kelaparan, tidak seharusnya ada yang tinggal di bawah kolong jembatan, dan tidak seharusnya ada yang tidak makan. Ini disebut sebagai hal yang menusuk rasa keadilan. Pemirsa, bagian ini penting karena menunjukkan bahwa pembahasan pensiun bukan sekadar angka, tetapi soal keadilan sosial dan kemanusiaan. Dan berikut ini kami sampaikan poin yang terkait langsung dengan pensiunan dan taspen. Ada dorongan agar ASN muda sejak awal sudah kenal taspen, karena di sanalah dititipkan sebagian masa depan ASN saat pensiun nanti. Semangat yang ingin dibangun jelas, saat muda berkarya, saat pensiun tetap sejahtera dan bahagia, tetapi kemudian muncul pengakuan yang jujur bahwa pengalaman banyak senior yang sudah pensiun sekarang tidak sejahtera, tidak bahagia. Dari sini muncul dorongan, apakah kita akan diam? Jawabannya tidak, harus ada upaya memperbaiki rancangan ke depan. Kemudian pemirsa masuk ke bagian yang paling terasa di hati karena menyangkut angka yang dialami orang. Disebutkan ada pensiunan yang mengadu, Pak, setelah pensiun gajiku hanya 200. Lalu ditegaskan bahwa pensiun bisa sekitar 75% dari gaji pokok. Namun kenyataannya ada yang hanya raya juta dan ada yang bahkan disebut 3.800 tergantung masa kerja. Angka-angka ini disampaikan sebagai cermin bahwa ada pensiunan yang merasakan penurunan penghasilan yang sangat tajam hingga hidup menjadi serba menahan diri. Setelah itu, gambaran real kembali disampaikan. Ada yang saat aktif berpenghasilan sekitar 30, namun setelah pensiun masih di kisaran 15 juta sampai juta. Penyebutan ini terdengar tidak selalu lengkap, tetapi gagasannya jelas. Gap penghasilan itu nyata, dan sistem perlu diarahkan agar masa tua tidak membuat orang kehilangan martabat dan ketenangan. Selanjutnya, ukuran kesejahteraan disebut mengacu pada UNDP. Orang sejahtera itu badannya sehat, otaknya cerdas, dan pendidikannya tinggi, S1, S2, S3, dan yang ketiga, bahasa yang sederhana namun menohok, dompetnya tebal. Lalu disimpulkan kalau setelah pensiun terima per juta, dompetnya tentu tidak tebal. Artinya, setelah bekerja lama, pensiun justru bisa membuat seseorang keluar dari standar kesejahteraan yang dicita-citakan sejak awal. Pemirsa, dari situlah muncul pembicaraan tentang desain baru. Ada ajakan untuk berpikir bersama. Disebut contoh senior eselon 1. Pensiun bulanan kira-kira 4,5 juta. Lalu ada penerimaan satu kali, THT, yang disebut variatif, 75 juta atau 60 atau 50. Digambarkan juga contoh orang kerja 30 tahun, dapat 5 juta, lalu bulanan pensiunnya sekitar 4 juta. Ini menunjukkan bahwa rancangan saat ini belum mampu memberi rasa aman bagi banyak orang. Kemudian muncullah gagasan yang terdengar besar. Bagaimana kalau pensiun bulanan bisa berada di tingkat juta atau 2 juta, dan THT tidak lagi 75 juta, tetapi ditargetkan bisa 1 miliar, bahkan 1,2 miliar sampai 1,5 miliar. Pertanyaannya dilemparkan dengan gaya yang menggugah. Siapa yang mau? Respons di ruangan disebut tidak banyak yang mengangkat tangan, yang bisa diartikan bahwa ide sebesar itu perlu perhitungan yang jelas agar orang percaya dan paham jalannya. Berikutnya,
Dijelaskan bahwa kalau ingin masa pensiun menerima THT sebesar itu, maka rancangan harus dipikirkan sejak ASN masih muda, umur 28 atau 29, dengan horizon pensiun 60 atau dosen yang bisa 65-70. Pesannya, jangan menunggu tua baru memikirkan tabungan masa depan. Sistemnya harus dirancang sejak awal. Kemudian ada daftar kebutuhan yang disampaikan berdasarkan catatan pertemuan. Pertama, soal kecelakaan kerja yang diusulkan dipisahkan dari yang sudah dijalankan BPJS Kesehatan agar klaimnya berbeda. Kedua, rancangan pensiun yang ditujukan agar bisa mencapai 50% sampai 75% dari take home pay. Diberi contoh, take home pay di Kementerian Keuangan disebut 75 juta. Lalu saat pensiun masih diharapkan menerima Ra juta. Dari Kemendagri, take home pay disebut Ra juta, dan saat pensiun disebut menerima 5 juta. Ini menggambarkan variasi penerimaan dan tantangan desain yang adil. Selanjutnya, tunjangan hari tua ditargetkan diupayakan minimal miliar. Lalu diberikan contoh langkah yang terasa dekat bagi Bapak Ibu. Setelah pensiun, dana itu bisa ditempatkan sebagai deposito di Bank Mandiri Taspen. Disebut pula angka 6% sebagai gambaran imbal hasil per bulan atau per tahun yang dianggap lumayan, sehingga dana tetap aman dan bisa menghasilkan tambahan pemasukan. Pemirsa, bagi banyak pensiunan, konsep ini membuat hati lebih tenang. Bukan hanya mengandalkan uang bulanan, tetapi punya dana yang bekerja secara aman. Kemudian disampaikan juga jaminan santunan. Bila meninggal saat bekerja, minimal santunannya 100 juta. Disertai penegasan bahwa kita tidak berharap terjadi, tetapi perlindungan harus disiapkan. Setelah itu, pembahasan bergeser ke isu yang juga sangat dekat dengan kehidupan ASN, kepemilikan rumah. Ada impian agar semua ASN punya rumah, karena disebut ratusan ribu ASN baru belum punya rumah. Lalu ada kritik halus, Taspen selama ini lebih dirasakan oleh pensiunan atau saat kegiatan korpri, sementara ASN muda secara individu belum terlalu merasakan manfaatnya. Dari sinilah muncul gagasan program yang sangat konkret. Gagasannya begini, ASN yang belum punya rumah disiapkan apartemen oleh Taspen dan tinggal gratis KW tidak bayar sewa. Tetapi ada mekanisme disiplin. Setiap bulan ASN menyetor deposit disebut contoh 2 juta atau bisa juga 1 juta atau 1 UR 5 juta. Setelah 60 bulan atau sekitar 5 tahun, dana deposit itu dikembalikan penuh dan digunakan sebagai uang muka rumah. Setelah itu ASN keluar dari apartemen untuk mulai membeli rumah dengan uang muka yang sudah terkumpul tadi. Dengan izin Allah, ini digambarkan sebagai cara membantu ASN muda yang selama ini kesulitan uang muka. Pemirsa, dijelaskan pula mengapa ASN muda sulit beli rumah. Kalau kredit bank, mereka harus menanggung 2 beban, cicil uang muka dan cicil-cicilan rumah. 2 kali cicil itu berat, gaji habis. Ditambah tenor sering hanya 15 atau 20 tahun. Harapannya, tenor bisa sampai 30 tahun agar lebih ringan. Selanjutnya, cara membangun apartemen disebut bisa bekerja sama dengan Pemda menggunakan mekanisme BEOT atau BTO. Tujuannya agar program ini bertahap, terukur, dan bisa menjadi pilot project. Lalu ada hitung-hitungan skala. Bila misalnya 3.000 ASN menyetor deposit 1 juta per bulan, disebut akan terkumpul 300 miliar per bulan. Dalam setahun diperkirakan menjadi sekitar 4 triliun. Dana ini disebut bisa dikelola untuk memberi manfaat lebih luas. Nah, kemudian pemirsa masuk ke penjelasan penting. Untuk meningkatkan manfaat pensiun agar mendekati 50% atau 60% dari take home pay, diperlukan penyesuaian iuran. Karena Taspen mengelola iuran dari gaji ASN dan kontribusi pemberi kerja dari pemerintah. Jika iuran ditambah, manfaat jaminan pensiun dan jaminan hari tua dapat meningkat. Lalu ada catatan pengalaman. Selama 23-24 tahun menjadi ASN, banyak orang tidak sadar berapa potongan iuran yang sebenarnya diambil, karena langsung dipotong oleh pemberi kerja. Bahkan ditanya siapa yang tahu jumlahnya, tidak ada yang menjawab. Ini menunjukkan perlunya keterbukaan dan edukasi agar ASN paham hak dan mekanisme jaminannya. Pemirsa, di sela-sela angka dan rancangan, ada suara hati para pensiunan yang sering kita dengar. Ada yang berkata, saya tidak ingin kaya, saya hanya ingin tidak merepotkan anak. Ada yang bilang, kalau obat bulanan saja harus dihitung satu persatu, rasanya sedih. Ada pula yang tetap menahan diri sambil mengucap, Alhamdulillah masih diberi kesehatan, semoga rezeki dicukupkan. Cerita seperti ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk mengingatkan bahwa masa pensiun adalah masa yang seharusnya dijaga kehormatannya.
Selanjutnya, pembahasan diperluas ke prinsip pemerintahan dan strategi ekonomi. Disebut bahwa pemerintah terbuka dan transparan, bahkan membuat buku strategi transformasi bangsa yang disebarkan. Dasar utamanya Pancasila dan UUD 1945, dan ekonomi harus mengandung persatuan, kemanusiaan, serta keadilan sosial. Ditegaskan lagi, ekonomi azasnya kekeluargaan. Lalu strategi disebut sejalan dengan PBB dan SDGs dengan fokus food, energy, water, termasuk swasembada pangan, swasembada energi, manajemen air yang baik, dan industrialisasi agar nilai tambah ada di negeri sendiri. Kemudian ada gambaran tantangan global. Kebijakan peningkatan tarif tinggi dari negara ekonomi terkuat menimbulkan ketidakpastian dunia dan membuat banyak negara cemas. Namun ada ajakan untuk berdiri di atas kaki sendiri dan tetap terbuka terhadap kritik yang membangun. Bahkan ada penekanan soal hoax, kebohongan yang diulang-ulang bisa dipercaya orang, maka jawabannya adalah penjelasan terbuka berbasis fakta, ilmu, dan perhitungan. Setelah itu disampaikan contoh nyata reformasi jalur distribusi pupuk. Dulu dari pabrik pupuk sampai petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 sekian gubernur, dan 500 bupati sebelum sampai ke Gapoktan. Lalu dipangkas agar dari pabrik langsung ke petani untuk mengurangi penyelundupan dan korupsi. Masih ada keluhan di beberapa tempat, termasuk Aceh, dan disebut akan segera diatasi. Pesannya, ketika jalur disederhanakan, produksi dapat naik drastis. Kemudian ada cerita tentang perantara. Disebut ada 29.000 distributor yang marah ketika jalur dipotong. Ada peringatan mereka punya konstituen, tapi lalu ditanya berapa petani, hampir 30 juta, dengan keluarga disebut menjadi 120 juta. Maka dibandingkan 29.000 melawan 120 juta, keberpihakan disebut harus pada mayoritas rakyat. Ini ditutup dengan kalimat yang jelas, lebih baik membela rakyat banyak daripada para perantara yang mengambil bagian dari uang rakyat. Pemirsa yang kami hormati, kami rangkum dengan tenang, gagasan besar yang disampaikan berpusat pada membuat masa pensiun lebih sejahtera melalui penguatan desain pensiun dan THT, transparansi iuran, perlindungan santunan, serta inovasi program perumahan bagi ASN muda. Memang masih ada bagian yang membutuhkan detail teknis dan penghitungan lanjut, namun arah pesannya jelas, jangan biarkan orang yang sudah bekerja lama menjadi tidak sejahtera saat pensiun. Alhamdulillah, harapan tetap ada. Dengan izin Allah, selama niatnya untuk adil dan melindungi yang lemah, jalan perbaikan akan terbuka satu persatu. Bapak Ibu, mohon tetap tenang, jangan mudah termakan kabar simpang siur, dan pegang prinsip. Informasi resmi yang jelas lebih menenangkan daripada rumor yang membuat hati gelisah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyimak. Terima kasih atas pengabdian Anda kepada Republik ini. Semoga Allah menjaga kesehatan, memberi ketenangan, dan meluaskan rezeki yang berkah. Kami mengingatkan dengan lembut, bersabar, dan berharaplah karena kesabaran itu kekuatan, dan harapan itu bagian dari iman. Jika informasi ini bermanfaat, silakan tekan like, bagikan kepada rekan-rekan pensiunan dan keluarga, dan subscribe agar tidak tertinggal pembaruan berikutnya. Insya Allah, kami akan terus hadir membawa update dan penjelasan lanjutan dalam siaran dan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.